Halo sobat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang alkena dan alkuna. Materi ini disusun oleh teman saya Maria Elfridah Arbriah dengan NPM 5219080, teman saya Graciela Mayelanipu dengan NPM 5219095, dan saya sendiri Noni Aprilia Wiwin Manek dengan NPM 5220037, dan teman saya Yohana Gabriela Manek dengan NPM 5220044. Kami dari Program Studi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian alkena dan alkuna. Apa sih alkena itu? Dan apa sih alkuna itu? Ya, sebuah alkena ialah suatu hidrokarbon yang mengandung satu ikatan rangkap. Kadang-kadang alkena disebut olefin dari kata olefian gas, gas yang membentuk minyak, suatu nama lama untuk etilena. Sedangkan sebuah alkuna ialah suatu hidrokarbon dengan satu ikatan ganda 3. Asetilena adalah alkuna tersederhana. Sebuah ikatan rangkap karbon-karbon adalah sebuah gugus fungsional, biasa dalam hasil alam. Namun, lebih sering lagi ikatan rangkap-rangkap ini dijumpai bersama-sama dengan gugus fungsional lain. Namun, alkena tanpa fungsionalitas lain tidak sama sekali langka dan sering dijumpai sebagai produk dalam tumbuhan dan dalam minyak bumi. Dua contoh menarik dari senyawa yang terdapat dalam alam yang mengandung ikatan rangkap karbon-karbon dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kedua senyawa ini merupakan contoh dari fenomena serangga. Senyawa-senyawa ini dikeluarkan oleh suatu serangga untuk meneruskan informasi ke serangga lainnya dari jenis yang sama. Ada neosembrena, penanda jejak rayap, 3-metilena, 7,11-dimetil, 1,6,10 dodekatriena, feromon tanda bahaya kutu daun, apit. Yang berikut, subbab yang pertama, ikatan dalam alkena dan alkuna, keasaman alkuna. Ingat bahwa kedua atom karbon dalam etile ada dalam keadaan hibridisasi sp2. Ketiga ikatan sp2 dari tiap atom karbon terletak pada satu bidang dan membentuk sudut ikatan kira-kira 120 derajat. Ikatan pi yang menghubungkan kedua atom karbon sp2 terletak di atas dan di bawah bidang ikatan sigma. Yang berikut, semua atom dalam molekul etilena terletak dalam satu bidang. Namun, dalam molekul yang juga memiliki karbon sp3, hanya atom yang terikat pada karbon berikatan rangkap sajalah yang terletak dalam bidang itu. Atom-atom ini terletak pada satu bidang. Dua atom karbon dalam molekul asetilena dalam keadaan hibridisasi sp. Ikatan sigma dibentuk oleh atom-atom karbon sp yang linear. Dalam asetilena, dua ikatan pi menghubungkan karbon-karbon sp. Yang berikut, sebuah karbon ganda 3 ada dalam keadaan hibridisasi sp. Orbital sp bersifat separo s, sedangkan orbital sp2 sepertiga s dan orbital sp3 hanya seperempat s. Mengapa? Karena orbital sp lebih memiliki
memiliki karakter S, maka elektron-elektron dalam orbital ini lebih dekat ke inti karbon daripada elektron-elektron dalam orbital sp2 atau sp3. Jadi, dalam suatu alkuna, karbon sp lebih elektron negatif daripada kebanyakan atom karbon lain. Jadi, suatu ikatan CH alkunil lebih polar daripada ikatan CH alkana atau alkena. Karbon sp bersifat menarik elektron. Yang berikut, salah satu akibat penting dari polaritas ikatan karbon alkunil hidrogen ialah bahwa Rc ikatan rangkap 3CH dapat melepaskan sebuah ion hidrogen kepada basa kuat. Anion yang dihasilkan disebut ion asetilida. Alkuna bukanlah asam kuat. Alkuna lebih lemah daripada air, tetapi lebih kuat daripada amonia. Alkuna dapat bereaksi dengan suatu basa kuat seperti sodamina, NaNH2 atau reagen Siagriganat. Pada kondisi ini, alkana dan alkena tidak bereaksi. Subbab yang berikut, tata nama alkena dan alkuna. Dalam sistem IUPAC, alkena berantai lurus diberi nama menurut alkana induknya, dengan mengubah akhiran ana menjadi ena. Misalnya, CH3CH3 ialah etana, dan CH2 ikatan rangkap CH2 adalah etena. Yang berikut, tata nama alkena dalam sistem IUPAC. Di sini terdapat beberapa tata nama alkena, yaitu CH2 ikatan rangkap CH2, etena, CH3CH ikatan rangkap CH2, propena, dan sikloheksena. Yang berikut, sebuah hidrokarbon dengan dua ikatan rangkap disebut diena, sementara hidrokarbon dengan 3 ikatan rangkap disebut triena. Contoh berikut ini menggambarkan tata nama diena dan triena. CH2 ikatan rangkap CH, CH ikatan rangkap CH2, 1,3 butadiena. CH2 ikatan rangkap C berikatan dengan CH3, CH ikatan rangkap CH2, 2 metil 1,3 butadiena. CH2 ikatan rangkap CH, CH ikatan rangkap CH, CH ikatan rangkap CH2, 1,3,5 heksatriena. Yang berikut, dalam kebanyakan alkena diperlukan nomor awalan untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap. Kecuali jika terdapat kefungsionalan yang memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi, maka rantai diberi nomor dari ujung sehingga ikatan rangkap itu mendapat nomor rendah. Nomor awalan menunjukkan atom karbon dari mana ikatan rangkap itu mulai. Di sini ada CH3, CH2, CH, ikatan rangkap 2, C berikatan dengan CH3, CH3, 2 metil, 2 pentena, OH, CH2, CH2, CH, ikatan rangkap 2, CH2, 3 buten 1 ol. CH3, CH, ikatan rangkap 2, CH, C, double bond O, OH, asam 2 butaneoat. Yang berikut, beberapa alkena dan gugus alkenil mempunyai nama trivial yang telah lazim digunakan. Beberapa di antaranya diringkas dalam tabel 9.1. Nama trivial beberapa gugus alkenil.
Sebuah ikatan pi menghalangi gugus berotasi bebas mengelilingi sebuah ikatan rangkap. Akibatnya, alkena dapat menunjukkan isomeri geometrik. Topik ini dan tata nama isomerik geometrik telah diliput dalam subbab-subbab sebelumnya. Karena alkuna merupakan molekul linear, mereka tidak mempunyai isomeri geometrik. Dalam tabel 9.1 ini terdapat struktur, nama, dan contoh. Nama metilena, contoh metilena sikloheksana, vinil, CH2 ikatan rangkap 2 CH vinil klorida, alil, CH2 ikatan rangkap 2 CH2Br, alil bromida. Istilah metilena juga digunakan untuk merujuk ke suatu karbon sp3 terdisubstitusi. Misalnya, CH2Cl2 disebut metilena klorida. Yang berikut sifat fisis beberapa alkena dan alkuna. Dalam tabel 9.2 dapat dilihat sifat fisis beberapa alkena dan alkuna. Nama, struktur, TD derajat Celcius. Alkena, etena atau etilena, struktur CH2 ikatan rangkap 2 CH, propena atau propilena, struktur CH3 CH ikatan rangkap 2 CH2, metilpropena atau isobutilena, struktur CH3 2C ikatan rangkap 2 CH, 1-butena, struktur CH3 CH2 CH2 CH ikatan rangkap 2 CH2, 1-pentena, struktur CH3 CH2 CH2 CH ikatan rangkap 2 CH, alena, struktur CH2 ikatan rangkap 2 C ikatan rangkap 2 CH2, isoprena, struktur CH2 ikatan rangkap 2 C CH3 CH ikatan rangkap 2 CH2. Alkuna, etuna, asetilena, struktur CH ikatan rangkap 3 CH, propuna, struktur CH3C ikatan rangkap 3 CH, 1-botuna, struktur CH3 CH2C ikatan rangkap 3 CH, 2-botuna, struktur CH3C ikatan rangkap 3C CH3. Tata nama IUPAC untuk alkuna. Untuk alkuna analog langsung dengan alkena. Akhiran suatu alkuna ialah una. Dan sebuah nomor posisi digunakan untuk menandai ikatan ganda 3 dalam rantai hidrokarbon induk, kecuali jika terdapat gugus fungsional yang lebih berprioritas. Rantai diberi nomor sedemikian agar ikatan ganda 3 itu memperoleh nomor rendah. Yang berikut dalam sistem tata nama trivial yang lebih kuno, asetilena dianggap sebagai induk untuk alkuna sederhana. Gugus-gugus yang terikat pada karbon sp dinamai sebagai substituen pada asetilena. Subbab yang berikut,
Sifat fisis alkena dan alkuna. Sifat fisis alkena tetapi bukan sifat kimia. Praktis identik dengan alkana induknya. Tabel 9.2 ini mencantumkan titik didih beberapa alkena dan alkuna. Titik didih deret homolog alkena naik kira-kira 30 derajat tiap gugus CH2. Kenaikan ini sama dengan yang diamati pada deret homolog alkana. Seperti dengan alkana, percabangan dalam alkena menurunkan sedikit titik didih itu. Meskipun alkena dianggap non-polar, mereka sedikit lebih mudah larut dalam air daripada alkana padanannya, sebab elektron pi yang agak terbuka itu ditarik oleh hidrogen dari air yang bermuatan positif parsial sebagian. Subbab yang berikut spektra alkena dan alkuna. Alkena, etilena tetrakloroetilena dan alkena lain berisi ikatan rangkap nonpolar. C. Ikatan rangkap 2C yang tidak menyerap radiasi dalam daerah C. Ikatan rangkap 2C. Alkena seperti RR aksen C, ikatan rangkap 2CHR, dan alkena tidak simetri lainnya berisi ikatan rangkap polar C. Ikatan rangkap 2C dan jadi menyerap radiasi inframerah. Uluran ikatan rangkap C. Ikatan rangkap 2C menimbulkan absorpsi pada 1600 sampai 1700 cm-1, 5,8 sampai 6,2 μm. Karena ikatan rangkap itu tidak polar, uluran ini hanya mengakibatkan perubahan kecil dalam momen ikatan. Akibatnya absorpsi itu lemah, 10 sampai 100 kali lebih lemah daripada absorpsi gugus karbonil. Absorpsi yang ditimbulkan oleh uluran karbon hidrogen vinilik atau alkenil pada kira-kira 3000 sampai 3100 cm-1, 3,2 sampai 3,6 μm. Itu juga lemah. Ikatan karbon hidrogen alkenil menunjukkan absorpsi tekukan dalam daerah sidik jari spektrum inframerah. Dapat dilihat pada tabel 9.3 absorpsi inframerah yang karakteristik untuk alkana dan alkuna. Absorpsi inframerah yang karakteristik untuk alkena dan alkuna. Yang berikut dapat dilihat pada gambar 9.1 ini yang menunjukkan spektra heptena dan satu heptana. Beda antara sebuah alkana dan alkena nampak jelas dalam spektra ini. Yang berikut alkuna. Frekuensi uluran C ikatan rangkap 3C dari alkuna terjadi pada 2100 sampai 2250 cm-1, 4,4 sampai 4,8 μm. Absorpsi ini amat lemah dan mudah terbenam dalam bisingan latar belakang dari spektrum. Namun, tidak ada gugus yang menyerap di daerah ini kecuali C ikatan rangkap 3N dan S1Si kurang H. Frekuensi uluran ikatan rangkap 3C kurang H dijumpai pada kira-kira 3300 cm-1, 3,0 μm. Frekuensi uluran ikatan rangkap 3C kurang H dijumpai kira-kira 3300 cm-1, 3,0 μm
sebagai suatu peak yang tajam dapat dilihat pada gambar 9.2, yaitu spektra inframerah 1D zona. Yang berikut spektra NMR. Alkena. Geseran kimia untuk proton vinil terjadi dengan nilai sekitar 5,0 ppm. Posisi yang eksak absorpsi ini bergantung pada letak ikatan rangkap dalam rantai hidrokarbon. Pada umumnya, proton pada karbon alkenil ujung terminal menyerap di dekat 4,7 ppm. Sedangkan proton pada karbon bukan ujung sedikit lebih ke bawah medan pada nilai sekitar 5,3 ppm. Pola penguraian proton vinilik lebih kompleks daripada pola untuk proton alkil. Kerumitan ini timbul dari ketiadaan rotasi mengelilingi ikatan rangkap. Perhatikan contoh umum di bawah ini. Dalam contoh ini, ketiga proton vinil Ha, Hb, Hx tidak saling ekuivalen, sehingga memiliki geseran kimia yang berlainan dan menimbulkan tiga isyarat yang terpisah. Lagi pula, tetapan kopling antara dua proton yang mana saja, JAX, JBX, JAB berlain-lainan. Dapat dilihat pada nilai frekuensi dari setiap kopling, yaitu JAX 6-14 Hz, JBX 11-18 Hz, JAB 0-3,5 Hz. Jadi masing-masing isyarat terurai menjadi 4 peak. Misalnya isyarat Hx terurai menjadi 2 oleh Hb dan sekali lagi menjadi 2 oleh Ha. Total 12 peak akan nampak dalam spektrum NMR untuk ketiga proton ini. Yang berikut, pola 12 peak ini dapat dilihat dalam spektrum NMR dari peak klorostirena dalam gambar 9.3 ini. Yang berikut, pada gambar 9.4 ini menunjukkan diagram pohon untuk pola penguraian proton ikatan rangkap dalam peak klorostirena. Dengan pertolongan diagram pohon ini akan terlihat bahwa peak absorpsi tidak tumpang tindih dan terjumlahkan karena nilai J-nya berbeda-beda. Dapat dilihat pada nilai J-nya, di sini JAX sama dengan 11 Hz, JAB sama dengan 2 Hz, JBX sama dengan 18 Hz. Yang berikut, dalam spektrum peak klorostirena dapat dilihat pada gambar 9.3 ini, dapat dicatat bahwa geseran kimia untuk Ha ialah pada 5,3 ppm, sedangkan geseran kimia untuk Ha yang cis dan lebih dekat terhadap cincin benzena ialah pada 5,7 ppm. Isyarat untuk Hb lebih di bawah medan karena Hb agak kurang terperisai oleh adanya medan imbasan dari cincin benzena. Isyarat Hx lebih ke bawah medan karena Hx lebih tak terperisai lagi oleh adanya medan imbasan dari cincin ini. Yang berikut, meskipun gugus vinilik ujung dengan tipe RCH ikatan rangkap 2CH seharusnya menimbulkan 12 peak proton vinil, ke-12 peak itu tidak selalu jelas. Berikut alkuna. Suatu alkuna dengan tipe RC ikatan rangkap 3Cr tidak mempunyai proton asetilenik. Oleh karena itu,
suatu alkuna berdisubstitusi tidak mempunyai absorpsi NMR yang karakteristik. Tetapi bagian lain dari molekul dapat menimbulkan absorpsi. Suatu alkuna monosubstitusi RC ikatan rangkap 3CH menunjukkan absorpsi untuk proton alkunil pada nilai sekitar 3 ppm. Absorpsi ini tidak sebawah medan seperti absorpsi untuk proton vinil atau aril. Mengapa? Karena proton alkunil terperisai oleh medan imbasan dari ikatan ganda 3. Gambar 9.6 ini menunjukkan bagaimana sirkulasi elektron pi dalam medan ini. Perhatikan beda antara efek anisotropik ini dan efek untuk sebuah proton vinilik. Dalam suatu alkuna, medan imbasan melawan, bukannya membantu HO. Ini merupakan sebuah proton alkunil terperisai oleh medan magnet imbasan dari ikatan ganda 3. Subbab yang berikut, pembuatan alkena dan alkuna. Alkena dibuat dengan reaksi eliminasi alkohol dalam asam kuat atau alkil halida dalam basa. Yang berikut, alkohol primer. Alkohol primer bereaksi eliminasi dengan lambat. Dalam H2SO4 pekat dan panas, alkena yang terbentuk dapat mengalami isomerisasi dan reaksi-reaksi lain. Oleh karena itu, biasanya alkohol primer tidak berguna dalam pembuatan alkena. Alkil halida primer juga dapat mengalami reaksi eliminasi dengan lambat lewat jalan E2. Namun, bila digunakan suatu basa merua seperti ion T-butoksida, dapat diperoleh alkena dengan rendemen yang baik. Di sini terdapat 1 bromopentena, 1 pentena 85%, T-butilpentil ether 12%. Yang berikut, alkohol sekunder. Alkohol sekunder menjalani eliminasi lewat jalan E1. E1 dipanasi bersama suatu asam kuat dan dapat terjadi penataan ulang karbokation sebagai zat antara. Kecuali dalam kasus-kasus sederhana, alkohol sekunder bukan zat antara yang berguna untuk pembuatan alkena. Alkil halida sekunder dapat menjalani reaksi E2, meskipun dapat diramalkan diperoleh campuran produk. Biasanya produk yang melimpah adalah transalkena yang lebih tersubstitusi. Terdapat 2 bromopentena, trans 2 pentena 51%, cis 2 pentena 18%, 1 pentena 31%. Yang berikut, alkohol tersier. Alkohol tersier mengalami eliminasi dengan cepat lewat karbokation E1 bila diolah dengan suatu asam kuat. Alkil halida tersier menjalani eliminasi bersama basa, terutama dengan reaksi E2. Dalam kedua kasus, rendemen yang sangat bagus diperoleh jika ketiga-tiga gugus R dari R3CX atau R3COH adalah sama. Kalau tidak sama, akan diperoleh campuran. Yang berikut, alkuna dapat juga disiapkan dengan reaksi eliminasi, namun diperlukan kondisi yang lebih kuat untuk menyenyah anion halida yang kedua. Pada kondisi keras ini, kadang-kadang dijumpai perpindahan ikatan ganda 3 dari satu posisi rantai ke suatu posisi lain. Yang berikut, subbab yang berikut pratinjau reaksi adisi. 3 reaksi lazim alkena adalah reaksi dengan hidrogen, dengan klor, dan dengan suatu hidrogen halida.
Yang berikut, tiap reaksi adalah reaksi adisi. Dalam tiap kasus, suatu reaksi diadisikan kepada alkena tanpa terlepasnya atom-atom lain. Segera diketahui bahwa karakteristik utama senyawa tidak jenuh ialah adisi bereaksi kepada ikatan-ikatan pi. Etilena, katalis PT, etena, 1,2 dikloroetena, kloroetena. Yang berikut, dalam suatu reaksi adisi suatu alkena, ikatan pi terputus dan pasangan elektronnya digunakan untuk membentuk dua ikatan sigma baru. Dalam tiap kasus atom karbon sp2 direhibridisasi menjadi sp3. Senyawa yang mengandung ikatan pi biasanya berenergi lebih tinggi daripada senyawa yang sepadan yang mengandung hanya ikatan sigma. Oleh karena itu, suatu reaksi adisi biasanya eksoterm. Yang berikut, pada umumnya ikatan rangkap karbon-karbon tidak diserang oleh nukleofil karena tidak memiliki atom karbon yang positif parsial untuk dapat menarik nukleofil. Namun, elektron pi yang tak terlindungi dalam ikatan rangkap karbon-karbon akan menarik elektrofil E+ atau H+. Oleh karena itu, banyak reaksi alkena dan alkuna diawali dengan sebuah serangan elektrofilik, suatu tahapan reaksi yang menghasilkan sebuah karbokation. Kemudian karbokation itu diserang oleh sebuah nukleofil dan menghasilkan produk. Reaksi adisi tipe ini akan dibahas lebih dulu, kemudian barulah reaksi alkena tipe-tipe lain. Yang berikut, subbab yang berikut, adisi hidrogen halida kepada alkena dan alkuna. Hidrogen halida mengedisi ikatan pi alkena dan menghasilkan alkil halida. Alkuna bereaksi dengan cara yang analog dan menghasilkan atau halida vinilik atau 1,1 dihaloalkana. Bergantung banyaknya HX yang digunakan. Namun, dalam pembahasan ini alkuna tidak ditekankan karena alkena lebih penting baik dalam laboratorium maupun dalam alam. Yang berikut, di sini ada reaksi-reaksi yang terjadi. Adisi hidrogen halida pada alkena untuk membuat alkil halida sering digunakan sebagai reaksi sintesis. Biasanya gas HX dialirkan ke dalam larutan alkena itu. Larutan pekat hidrogen halida dalam air akan menghasilkan campuran produk. Karena air dapat pula mengadisi ikatan rangkap, reaktivitas relatif HX dalam reaksi ini adalah HI lebih besar HBr, lebih besar HCl, lebih besar HF. Asam terkuat HI bersifat paling reaktif terhadap alkena, sedangkan asam terlemah HF adalah paling tidak reaktif. Yang berikut, suatu hidrogen halida mengandung ikatan HX yang sangat polar dan dapat dengan mudah melepaskan H+ kepada ikatan pi suatu alkena. Hasil serangan H+ adalah suatu karbokation antara yang dengan cepat bereaksi dengan ion negatif halida dan menghasilkan suatu alkil halida. Karena serangan awal dilakukan oleh sebuah elektrofil, maka adisi HX kepada sebuah alkena disebut reaksi adisi elektrofilik. Tahap 1 lambat, 2 butena menghasilkan karbokation antara. Tahap 2 cepat, menghasilkan 2 klorobutana.
Yang berikut aturan Markovnikov. Jika sebuah alkena tak simetris, yakni gugus-gugus yang terikat pada kedua karbon sp2 tidak sama, akan terdapat kemungkinan diperoleh dua produk yang berlainan dari adisi HX. Alkena simetris, alkena tak simetris, dua butena simetris dengan tambahan HCl menghasilkan dua klorobutana, hanya satu produk yang mungkin. Propena tak simetris dengan tambahan HCl menghasilkan satu kloropropana, dua kloropropana, dua produk yang mungkin. Dalam suatu adisi elektrofilik yang dapat menghasilkan dua produk, biasanya satu produk lebih mudah melimpah daripada produk yang lain. Dalam tahun 1869, seorang ahli kimia Rusia, Vladimir Markovnikov, merumuskan aturan empiris berikut. Dalam adisi HX kepada alkena tak simetris, H+ dari HX menuju ke karbon berikatan rangkap yang telah lebih banyak memiliki hidrogen. Menurut aturan Markovnikov, reaksi antara HCl dan propena akan menghasilkan dua kloropropana dan bukan isomer satu kloro. Ini merupakan contoh reaksi yang tunduk pada aturan Markovnikov. Adisi HX kepada alkena dirujuk sebagai reaksi regioselektif. Suatu reaksi dalam mana satu arah adisi kepada suatu alkena tak simetris lebih melimpah daripada arah yang lain. Oleh karena itu, reaksi regioselektif adalah reaksi dalam mana dapat diperoleh dua produk adisi isomerik, namun satu lebih melimpah. Adisi HX kepada alkena bersifat regioselektif. Mengapa? Karena H+ dari HX menjadi terikat pada karbon alkenil yang lebih banyak mengikat hidrogen. Alasan selektivitas ini adalah bahwa jalur adisi ini menghasilkan karbokation antara yang lebih stabil dari antara dua yang mungkin, seperti yang diterangkan dalam subbab sebelumnya. Yang berikut penalaran aturan Markovnikov. Markovnikov merumuskan aturannya berdasarkan pengamatan eksperimen. Mengapa berlaku aturan empiris ini? Untuk menjawabnya harus dipelajari adisi HX. Tahap 1 ialah pembentukan sebuah karbokation. Untuk propena, dua karbokation mungkin terbentuk. Keadaan transisi primer kurang stabil, keadaan transisi sekunder lebih stabil. Urutan kestabilan karbokation ialah tersier lebih besar sekunder lebih besar primer. Untuk propena, kedua posisi H+ akan menghasilkan 1. Karbokation primer tak stabil berenergi tinggi, atau 2. Karbokation sekunder lebih stabil berenergi lebih rendah. Keadaan-keadaan transisi menuju ke zat antara ini mempunyai karakter karbokation. Oleh karena itu, karbokation sekunder memiliki keadaan transisi yang berenergi lebih rendah dan dengan laju pembentukan yang lebih cepat. Dapat dilihat pada gambar 9.7. Adisi suatu pereaksi ke dalam suatu alkena tak simetris berlangsung lewat karbokation yang lebih stabil. Inilah sebabnya berlaku aturan Markovnikov. Ini merupakan diagram energi protonasi propena. Yang berikut, adisi anti-Markovnikov dari HBr. Adisi HBr kepada alkena kadang-kadang berjalan mematuhi aturan Markovnikov, tetapi kadang-kadang tidak.
Efek ini tidak dijumpai dengan HCl atau HI. CH3CH ikatan rangkap 2CH propena dengan tambahan HBr menghasilkan CH3C berikatan dengan Br, HCH3, 2-bromopropana, CH3CH3, tetapi kadang-kadang CH3CH2CH2Br, 1-bromopropana. Ini adalah produk dari anti-Markovnikov. Menurut pengamatan alkil bromida diperoleh hanya bila dalam campuran reaksi terdapat peroksida atau O2. Oksigen adalah diradikal yang stabil, dan peroksida atau ROOR mudah terbelah menjadi radikal bebas. Bila terdapat O2 atau peroksida, adisi HBr berjalan dengan mekanisme radikal bebas, bukan dengan mekanisme ion. Pembentukan Br, ROOR menghasilkan 2RO, RO plus HBr menghasilkan RO plus Br. Yang berikut adisi Br kepada alkena. Sekunder lebih stabil, primer kurang stabil. Bila Br menyerang alkena, terbentuklah radikal bebas yang lebih stabil. Kestabilan radikal bebas seperti karbokation berurutan sebagai tersier, lebih besar sekunder, lebih besar primer. Dalam contoh ini, hasil adisi radikal bebas ialah 1-bromopropana. Yang berikut pembentukan produk. Hidrogen klorida tidak menjalani adisi radikal bebas kepada alkena, karena relatif perlahannya pemaksa pisahan homolisis HCl menjadi radikal bebas. Hidrogen iodida tidak menjalani reaksi ini. Mengapa? Karena adisi I alkena bersifat endoterem dan terlalu perlahan untuk mendukung suatu reaksi rantai. Sekian dan terima kasih.